Si paling perdana. Iwas alias Agus difabel divonis 10 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Mataram atas kasus pelecehan seksual. Vonis tersebut lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan Agus terbukti bersalah melakukan pencabulan dengan menyalahgunakan kepercayaan dan memanfaatkan kerentanan korban. Dengarkan informasi yang faktual dan terkini lainnya dalam DNP in the Morning. Anda tengah mendengarkan DNP in the Morning edisi hari ini 28 Mei 2025. Bersama saya Kevin Manoy dan langsung saja kami hadirkan fokus utama untuk hari ini. Puan Maharani minta istilah Orde Lama tidak dihilangkan dalam sejarah versi baru. PDIP laporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke Barreskrim Polri karena dugaan fitnah partai mitra judi online. Mobil tabrak kerumunan supporter Liverpool saat parade juara di Inggris. 27 orang dilarikan ke rumah sakit. Sejumlah kader PDIP melaporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan tersebut terregister dengan nomor LP-B-250-5 Romawi 2025 SPKT Barreskrim Polri pada 27 Mei 2025 menyangkut pernyataan Budi Ari yang menuduh PDIP terlibat dalam praktek judi online. Para pelapor yang terdiri atas Widarma Hareva dan 7 kader PDIP lainnya merasa sangat tersinggung dan dirugikan oleh pernyataan tersebut yang dianggap sebagai fitnah. Laporan tersebut didasarkan pada pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah dengan bukti berupa video dan rekaman pernyataan Budi Ari. Para kader PDIP menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan inisiatif mereka sendiri, namun telah mendapat dukungan dari DPP PDIP. Pernyataan Budi Ari yang menuduh PDIP dan Budi Gunawan terlibat dalam praktek judi online menjadi inti dari laporan polisi tersebut. Para pelapor berharap pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporan mereka secara serius. Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritik rencana Kementerian Kebudayaan RI untuk menghilangkan istilah Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menghindari penghapusan peristiwa masa lalu. Puan juga mendesak agar Kementerian Kebudayaan melibatkan berbagai pihak dan tidak buru-buru dalam proses penulisan ulang sejarah, serta memastikan tidak ada pihak yang merasa tersakiti atau dirugikan. Menteri Kebudayaan Fadly Zon menjelaskan alasan penghapusan istilah Orde Lama yang didasarkan pada perspektif inklusif dan netral, karena pemerintahan Orde Lama sendiri tidak pernah menggunakan istilah tersebut. Fadly Zon juga menambahkan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia akan terdiri dari 10 jilid, mencakup periode dari sejarah awal Nusantara hingga reformasi. Pernyataan Fadly Zon memicu kontroversi, dengan Puan Maharani meminta klarifikasi dan menekankan pentingnya kajian mendalam serta masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan sejarah. Agus difabel telah divonis 10 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat atas kasus pelecehan seksual. Vonis tersebut lebih ringan 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 12 tahun penjara dan denda yang sama. Majelis hakim menyatakan Agus difabel terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan, menyalahgunakan kepercayaan dan memanfaatkan kerentanan korban dengan jumlah korban dan kejadian yang lebih dari 1.
Putusan tersebut didasarkan pada pasal 6 huruf C Jungto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan, yaitu trauma mendalam yang dialami korban dan keresahan yang ditimbulkan pada masyarakat, serta hal-hal yang meringankan yang tidak disebutkan secara detail dalam berita. Sidang putusan digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh pihak terkait, termasuk penasehat hukum Agus Ifabel yang berencana mengajukan banding atas putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian gugatan terhadap pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Gugatan tersebut mempersoalkan frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, yang dianggap hanya berlaku untuk sekolah negeri dan menimbulkan diskriminasi bagi siswa sekolah swasta. MK memutuskan bahwa pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai kewajiban pemerintah untuk menjamin pendidikan dasar gratis di sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keterbatasan kuota di sekolah negeri memaksa banyak siswa untuk bersekolah di sekolah swasta, menciptakan kesenjangan akses pendidikan. Sebagai contoh, pada tahun ajaran 2023-2024, jumlah siswa di sekolah dasar negeri jauh lebih banyak dibandingkan sekolah swasta. Ini menunjukkan kebutuhan kebijakan afirmatif. MK menekankan kewajiban negara untuk memastikan akses pendidikan dasar bagi semua warga negara tanpa hambatan ekonomi, sehingga perlu adanya subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi siswa sekolah swasta. Oleh karena itu, negara wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara efektif dan adil, termasuk memberikan dukungan finansial bagi pendidikan dasar di sekolah swasta, guna menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara. Kementerian Agama telah resmi mengumumkan bahwa 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei 2025. Dengan demikian, 10 Zulhijjah atau Idul Adha 1446 Hijriah dirayakan pada Jumat 6 Juni 2025. Keputusan ini diambil setelah sidang isbat yang melibatkan pemantauan hilal dari 114 lokasi di seluruh Indonesia. Meskipun sebagian besar lokasi pemantauan hilal tidak berhasil menemukan hilal, seorang peruqyat asal Aceh akhirnya melaporkan telah melihat hilal dan telah disumpah. Ini menjadi dasar penetapan tanggal 1 Zulhijjah. Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi persnya menekankan pentingnya persatuan dan saling menghormati di antara umat Islam Indonesia, meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait penetapan tanggal Idul Adha. Berdoa mudah-mudahan detik-detik yang sangat menegangkan tadi itu, last minute-nya tiba-tiba ada yang menyaksikan bulan di Aceh, ya hilal di Aceh, yaitu Pak Nabil, dan juga sudah diambil sumpahnya oleh pihak yang berwenang. Dan dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa awal Zulhijjah 1446 Hijriah ini, setelah menerima laporan dari para pelaku ru'yah dan berbagai titik tempat ru'yah hilal seluruh Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025. Sehingga 10 Zulhijjah atau nanti Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Ya, demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan disepakati bersama. Sebuah insiden tragis terjadi saat parade juara Liga Inggris Liverpool pada 26 Mei 2025, di mana sebuah mobil menabrak kerumunan supporter yang sedang merayakan kemenangan tim kesayangan mereka.
Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak 27 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, 2 diantaranya mengalami luka serius. Video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan detik-detik mobil menabrak kerumunan penonton, menyebabkan beberapa orang terlempar dan terluka. Pihak kepolisian telah menangkap seorang pria Inggris berusia 53 tahun yang diduga sebagai pengemudi mobil tersebut dan menyatakan bahwa insiden ini tidak terkait dengan aksi terorisme. Dari 27 korban luka, 4 diantaranya adalah anak-anak, dengan 1 anak dan 1 orang dewasa berada dalam kondisi kritis. 4 orang lainnya terjebak di bawah kendaraan dan harus dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Perdana Menteri Inggris dan Dewan Kota Liverpool menyampaikan bela sungkawa dan dukungan kepada para korban, serta memuji respons cepat dari pihak kepolisian dan layanan darurat dalam menangani insiden tersebut. Itulah tadi berita-berita yang faktual dan terkini yang dapat kami sampaikan dalam DNP in the Morning. Dengarkan terus DNP in the Morning setiap hari Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda dan kanal YouTube DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia, dan selamat beraktivitas.